Karena itu kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, saudara, kalau saya bisa ada malam ini di sini semua karena anugerah Tuhan. Iya, kita ada di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan datang segera? Ya, yang lain tidak percaya. Ya, kita semua percaya ya bahwa Tuhan akan datang. Dan kalau Tuhan akan datang, maka kita harus berjaga-jaga dengan iman kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Karena saya percaya iblis itu juga tidak berdiam diri. Dia ingin berusaha untuk menggoyahkan iman kita sehingga ya kita tidak layak ketika Tuhan datang. Tapi saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita ini diberi kekuatan yang baru untuk terus melihat dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita buka bersama 1 Petrus pasal yang ke-5, saudara. Kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari yang terakhir agar iman kita semakin kuat. Ya, di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin tidak menentu. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita baca dulu yang ayat yang ke-6. Baca bersama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sampai di situ dulu. Ayat ini berkata, yang pertama supaya kita ini kuat menghadapi hari-hari yang jahat. Tidak ada pilihan lain, saudara. Selain yang pertama dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Siapa yang mau ditinggikan Tuhan? Kita semua tentu mau ditinggikan Tuhan. Jangan mau hanya ditinggikan manusia, amin. Karena kalau manusia yang tinggikan itu kadang kalau ada maunya ya jadi, kalau tidak ya sudah. Tapi kalau Tuhan yang tinggikan, ya Alkitab berkata jika Dia yang membuka pintu maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang sudah mengangkat kita maka tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan kita. Jadi hari-hari ini apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, ya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya merendahkan diri? Ya, Tuhan itu tidak akan pernah bisa mengangkat orang yang masih tinggi hati. Tuhan gak akan pernah bisa mengangkat orang yang sombong. Satu-satunya cara agar hidup kita diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dimanapun engkau berada, saudara, janji Tuhan itu begitu banyak bahwa Tuhan itu akan mengangkat orang-orang yang berkenan padanya. Di mana? Di tempat saudara bekerja, di mana di dalam keluargamu, di mana di tempat pelayanan kita, di mana di kotamu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan itu juga gak sabar loh untuk mengangkat saudara dan saya, amin. Tetapi seringkali yang membuat dia tidak bisa melakukannya bukan Tuhan gak bisa, tapi kitanya ini yang tidak layak untuk dipercayakan sesuatu yang besar. Ya, dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Hanya orang-orang yang datang merendahkan diri kepada Tuhan yang bisa ditinggikan oleh Tuhan. Selama kita masih sombong, apalagi di hadapan Tuhan, maka kita gak mungkin akan ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Apa artinya rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara? Yang pertama, lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini bekerja, tapi mereka tidak melibatkan Tuhan. Ya, mari Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya terkutuk? Kita berkata begini, saya ini tidak bikin dosa loh.
Saya tidak selingkuh, saya tidak berzina, saya tidak judi, saya tidak rokok, saya tidak pergi ke pohon beringin untuk berdoa. Tapi kok kayaknya hidup saya ini seperti terkutuk. Kenapa saudara? Karena Alkitab dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kepintarannya, yang mengandalkan keakuannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Contoh simpel, apapun yang kita mau lakukan, libatkan Tuhan, saudara. Bapak-bapak, bukan berarti ketika kita kaya, kita nggak lagi mengandalkan Tuhan loh. Saudara mau berbisnis, libatkan Tuhan di dalam bisnismu. Jangan pernah kau putuskan dengan kekuatanmu sendiri. Orang yang merendahkan diri di kaki Tuhan, dalam segala perkara, dia bawa di dalam doa. Ya, saudara mau beli rumah, bawa dalam doa, amin. Apalagi yang gak punya duit, harus bawa dalam doa. Sedangkan yang punya duit harus berdoa. Apalagi yang tidak punya duit, itu lebih lagi doanya harus kenceng ya. Jadi saudara, bukan soal kita miskin atau kaya. Mau kita kaya, mau kita miskin, apapun yang kita lakukan, bawa di dalam doa. Tanya Tuhan dan berani berkata, Tuhan, kalau ini bukan rencanamu, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak pernah ada yang berdoa begitu? Ada ya? Itu tanda kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang pacaran, yang muda-muda, ya, seberapa besar pun cintamu, kau harus berani berdoa, Tuhan, kalau ini bukan jodoh dari Tuhan, maka putuskan dalam nama Yesus. Amin. Jangan ngebet, dalam nama Yesus tetap dia jadi jodohku. Apapun yang terjadi, dia jadi jodohku. Itu namanya kau memaksa diri. Ya, jangan saudara. Dan orang-orang yang belajar merendahkan diri, mengandalkan Tuhan, mengandalkan keputusan Tuhan, mereka pasti akan berbahagia. Amin. Saya selalu bilang sama anak saya, ingat ya, di hidup ini hormati Tuhan. Kalau kau hidup menghormati Tuhan, maka engkau pasti diberkati dan pasti Tuhan tinggikan engkau. Tapi kalau kau tidak menghormati Tuhan, maka jangan mimpi, ya, jangan mimpi. Mau sekaya apapun engkau orang tuamu, kalau kau tidak menghormati Tuhan, saudara, nasibmu kasihan. Saya percaya orang-orang di Semarang ini semuanya menghormati Tuhan. Insya Allah. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Tandanya apa? Dalam hidup ini kita menjauhi dosa. Orang-orang yang sombong, ya, mereka terus melakukan dosa tanpa berpikir, dipikir Tuhan tuh enggak tahu, dipikir Tuhan tuh enggak lihat. Ya, saya percayalah di gereja sini sudah enggak ada lah yang selingkuh-selingkuh. Amin. Aminnya kok enggak rela ya. Masa di Semarang ada yang selingkuh? Ada apa enggak? Ada ya? Banyak atau tidak? Tapi memang dosa perselingkuhan ini di mana-mana ada. Ya, bukan cuma di kalangan artis terjadi kawin cerai, perselingkuhan. Ini menebar ke semua sisi perselingkuhan ini, bukan cuma dari artis, pejabat, sampai ke pembantu, tukang ojek, semua kena yang namanya roh persinahan ini. Ya, dan hati-hati saudara, saya percaya kalau kita ini hidup mendekat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, merendahkan diri, tidak mungkinlah kita tuh kena yang begini-begini itu, tidak mungkin. Ya, kalau kita mau berjaga-jaga, tidak mungkinlah kita kena yang begini-begini ini. Saya berdoa kita semua hari-hari ini tidak lagi kena sama yang begini-begini. Kenapa? Karena perjuangan kita ke depan ini semakin berat. Ya, kalau cuma yang begini-begini kita tidak lulus. Apalagi kita berbicara tentang pertempuran, peperangan di akhir zaman yang begitu berat. Ya, jadi jangan ada suami istri rapatkan barisan, berdoa bersama, bergandengan tangan, tidak usah aneh-aneh. Amin. Jauhi hal-hal yang tidak
tidak boleh dilakukan, ya. Mau di gereja, mau di mana saja kita nggak bisa merasa kuat. Saya punya teman pendeta. Satu saat dia konseling ibu-ibu yang berantem sama suaminya. Saya sudah bilang, Pak, itu kan perempuan. Sebaiknya serahkan ke saya. Oh, enggak apa-apa Bu Debi, saya kuat kok. Ya, kuat saya. Ya udah, saya ya silakan aja kalau merasa kuat. Yang namanya orang konseling itu kan mendengar cerita pasti terbawa. Dan ya memang seorang konselor itu harus punya empati, turut merasakan. Kenapa nggak boleh laki-laki dan perempuan? Ya, nggak boleh karena bahaya. Kita harus turut merasakan. Dia datang di gereja pertama ngomong, Pak Pendeta, suamiku itu kasar orangnya, saya kalau berantem dimaki-maki. Ya namanya orang konseling apalagi sudah sambil menangis kan. Ya, kalau sama saya kan saya bisa rangkul, sama-sama perempuan. Ibu yang kuat ya, percaya Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, nah kalau Pak Pendeta, ya pertama ya hanya bisa dielus-elus. Yang kuat ya ibu ya, yang kuat. Ibu kuat, bapak tidak kuat. Ini masalahnya. Jadi yang tadinya awalnya mau konseling jadi konsleting. Nah ini bahaya saudara. Besok datang makin menjadi nangis, dipukulin suaminya. Lah Pak Pendeta kan harus punya rasa iba dong, ya, mengasihi toh. Akhirnya ibu juga sudah nggak bisa menguasai diri, nangislah di pelukan Pak Pendeta. Lalu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak karena kalau tidak diinginkan tidak mungkin terjadi. Justru karena diinginkan makanya terjadi. Lah ini kan beda jenis ya, lawan jenis, harusnya berbeda, ketemu konsleting kesetrum. Saudara tahu apa hasil dari pelayanannya? Ibu itu selingkuh dengan suaminya, Pak Pendeta. Ibu itu bercerai dengan suaminya dan dia berselingkuh dengan Pak Pendeta dan Pak Pendeta pun bercerai dengan istrinya. Apa yang dihasilkan dari pelayanan yang seperti ini? Saya mau bilang Bapak Ibu, hati-hati. Yang namanya roh ini tuh bahaya sekali. Makanya kita perlu terus merendahkan diri di kaki Tuhan. Artinya apa? Tuhan, aku ini tidak kuat. Ya, sekarang itu aneh-aneh. Ya, ada bapak-bapak datang sama saya, Bu Debi, saya mau konseling. Ya, jadi saya kalau konseling bapak-bapak itu saya buka speakernya biar suami saya mendengar. Ya, karena ya jangan akhirnya berdua juga salah. Kenapa Pak? Jadi begini Bu, saya itu dulu, saya ini kena kutuk apa tidak ya? Kenapa? Jadi sekarang tuh usaha saya sepi, barang gak ada yang keluar dari toko. Ya gak tahu, saya itu besok sudah jatuh tempo, saya gak tahu mau bayar pakai apa karena sepi. Jadi begini Bu, saya itu dulu pernah jatuh, saya berselingkuh bolak-balik. Terus istri saya tuh berdoa buat saya, singkat cerita saya dijamah Tuhan. Lalu di depan istri saya bilang, kalau saya selingkuh lagi, Tuhan bikin usaha saya bangkrut. Terus, nah sekarang ini Bu saya ini kayaknya mau bangkrut. Jadi saya tanya kan, berarti sekarang Bapak selingkuh lagi? Orang tuh kalau konseling kadang main Pak, apa ya? Kayak orang main biliar tuh bola sudut ya. Tembaknya ke sana padahal sasarannya ke sini. Nah kita ini hamba Tuhan harus lebih pintar dari mereka Pak. Ya karena banyak setan-setan yang pura-pura ini. Saya kan sebenarnya gampang aja tinggal datang, Bu saya ini selingkuh. Selesai toh. Dia bilang saya pernah berdoa dulu Bu. Tuhan kalau saya selingkuh lagi bikin usaha saya bangkrut. Jadi saya tanya, jadi Bapak ini sekarang selingkuh? Ya bagaimana ya Ibu ya? Jadi begini Bu, di kantor saya itu kan ada sekretaris baru masuk. Terus
ya dia itu suka perhatian sama saya. Ya kalau malam suka WA, Bapak sudah makan belum? Ya, loh kenapa itu sekretaris bisa perhatian sama Bapak? Ya saya kalau di kantor sering curhat Bu sama dia. Curhat sama dia kenapa Pak? Minta nasihat. Saya tanya, itu sekretaris lebih muda dari Bapak atau lebih tua? Lebih muda. Bapak kalau minta nasihat sama oma-oma yang udah tua, sama mbah-mbah. Nggih. Jangan minta nasihat sama perempuan yang lebih muda. Itu namanya Bapak cari celaka. Ya, kenapa Bapak minta nasihat sama dia? Ya saya merasa sumpek aja Bu, di rumah istri marah-marah tiap hari. Nah ini ada yang baik sama saya, jadi saya ya coba-coba curhat lah. Terbawa lah sampai dikasih nomor HP. Jadi kalau malam udah di WA, Bapak udah makan belum? Sebelum tidur jangan lupa makan loh. Ya, akhirnya saudara main hati, jatuhlah dia. Ketika jatuh berselingkuh, ya udah usahanya mulai bermasalah. Bapak-bapak, yang namanya dosa itu nggak mungkin membawa damai sejahtera dan berkat. Dosa itu membawa kutuk dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik hari-hari ini, ayo kita sama-sama menjaga hidup dalam kekudusan. Dia bilang soalnya istri saya cerewet di rumah, marah-marah begini. Lah sekretaris ini omongannya manis. Ya semua kalau masih masa promosi kan manis toh. Tapi kalau udah selesai masa promosinya lebih gila dari istrimu. Ya jadi jangan. Saudara, kenapa kita perlu merendahkan diri terus dibawa ke tangan Tuhan yang kuat? Sebab kita ini tidak ada yang kuat, semua kita ini lemah. Persoalan, tantangan datang, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Belum lagi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah kesehatan. Ya memang hidup ini, dunia ini gudangnya masalah. Ya, makanya saya selalu bilang, enggak usah saudara konseling sama pendeta, ada masalah. Saya sudah tahu, kalau orang Bu saya mau konseling, Bu saya ada masalah. Saya bilang, ya memang semua orang ada masalah. Siapa yang enggak ada masalah di hidup ini? Kenapa kita ada masalah di dunia ini? Ya karena memang dunia ini tempatnya masalah. Ya, enggak ada orang yang tidak ada masalah. Semua orang ada masalah. Ada yang datang sama saya, Bu, doakan ya Bu. Saya ini belum punya jodoh, ya. Ini masalah terberat dalam hidup saya. Apalagi kalau saya tanya umurnya berapa, udah kepala 4, aduh, memang berat sih ya. Karena di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan biasa. Enggak ya, Tuhan enggak pernah lepas tangan ya. Cuma memang berat. Lalu dia bilang itu masalah terberat. Dia belum menemukan jodoh. Saya mau tanya saudara, lalu ketika dia misalnya ketemu jodoh, dia menikah, masalahnya selesai? Orang menikah itu menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Berarti semua saudara bermasalah. Kok jawabannya kenceng ya? Ya, memang benar orang menikah itu tambah. Kan gak ada orang nikah gini, kita nikah masalah tanggung sendiri-sendiri ya. Pokoknya masalah saya, masalahmu, masalahmu. Kan gak ada toh. Ketika saya belum menikah, ya masalah saya sendiri. Tapi ketika saya menikah, masalah suami jadi masalah saya. Malah yang ada waktu kita belum menikah, makanya ada suami yang ngomong ke istrinya, ya, tolong saya dikeriin, saya ini kok sejak menikah ini sakit kepala terus ya, tapi kalau dikeriin gini sembuh. Lah dulu waktu kamu belum menikah sering sakit kepala enggak? Enggak pernah sakit kepala, setelah menikah ini baru sakit kepala. Maka dicekiklah dia sama istrinya. Ya. Malah ada orang yang menikah dulu enggak banyak masalahnya, begitu menikah jadi tambah, enggak usah angkat tangan. Tahan dirimu, tahan ya. Banyak yang datang ke saya, Bu, saya pikir dulu ketika saya menikah ini saya bahagia, Bu. Ternyata Bu setelah menikah, astaga Bu, hidup saya ya sudah dijalani aja. Sudah terjadi, gak bisa mundur, berdoa.
Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan. Orang tuh menikah tambah masalah, apalagi kalau memang dia menikah dengan orang yang memang sudah bahaya loh. Keluarganya bermasalah, orangnya bermasalah, lalu kita nikah, ya sudah itu paket komplit. Ya, spesial pakai telur. Sudah itu masalah datang. Makanya yang muda-muda tolong saya berdoa supaya jangan bilang cinta itu buta. Waktu jatuh cinta itu meleo. Kalau udah nikah baru buta. Ya, kalau baru mau pacaran buka mata lebar-lebar. Ya, ini konseling pranikah di gereja ini perlu dipertegas lagi. Saya kemarin konseling pranikah orang, saya tanya yang pertama kali, pembahasan pertama, kenapa kamu menikah? Gak bisa jawab loh Pak. Dan begitu banyak orang menikah itu tidak tahu alasannya kenapa dia. Ini parah. Parah loh, orang mau nikah gak tahu kenapa dia mau. Saya sampai berulang, kita gak akan lanjutkan pembahasan ini ya sebelum kamu dapat jawaban kenapa kamu mau menikah. Gak bisa jawab loh. Bagaimana mungkin saya bilang kamu itu mau naik mobil, tapi kamu gak tahu arah tujuanmu itu mau dibawa kemana. Nah terus kamu di mobil muter-muter aja gak karu-karuan. Ini kegagalan orang Kristen. Padahal kan pernikahan itu adalah hal yang terpenting, benar-benar ya sangat-sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Tapi ternyata orang mau menikah aja tidak tahu alasan kenapa dia mau menikah. Jangan-jangan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang sudah berumur tapi nggak tahu juga kenapa menikah ya. Ngeri loh saudara, ngeri nih. Saya dulu ketika terima Tuhan Yesus, saya dulu tidak kenal Tuhan Yesus ya. Siapa yang udah dengar kesaksian saya? Yang lain nggak dengar kemana aja ya? Ya, saya terima Tuhan Yesus tahun 95. Papi saya haji dan saya tidak mengenal Tuhan dari kecil ya karena saya bukan beragama Kristen. Dan saya tidak pernah berpikir jadi pendeta, hamba Tuhan atau apalah saudara. Saya menjalani hidup sampai lulus SMA, saya punya agama tapi saya nggak kenal Tuhan. Saya melakukan dosa, saya pikir hidup itu ya cuma hidup dan kita bebas melakukan apa yang kita mau. Sampai akhirnya saya jatuh dalam banyak dosa, saya hancur hidup saya, masa muda saya hancur, lalu iblis datang berkata, kamu udah hancur hidupmu, mati aja, bunuh diri aja. Di situ saya berpikir, ya yang terbaik tuh mati. Sejak saat itu terus terpikir untuk saya pengen mati bunuh diri. Ya dan sering kali iblis datang. Apalagi papi saya itu galak. Ya kalau mukul tuh suka. Wah sampai biru-biru badan saya dihajar sama papi saya. Tapi mami saya bilang kamu mengerti aja kenapa papi seperti itu. Karena dia punya banyak pegangan. Papi saya punya banyak ilmu, salah satu yang sangat mempengaruhi karakternya sampai dia marah-marah karena dia punya ilmu kebal. Sejak dia pegang ilmu itu tiap hari marah. Jadi di sini kalau ada bapak-bapak yang marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Fix ya. Itu bukan dari Tuhan. Akhirnya saya kepahitan dengan hidup, saya kepahitan dengan orang tua, lalu saya jatuh dalam dosa dan ujung-ujungnya saya pengen mati bunuh diri. Tapi di saat itulah saya bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau memang Tuhan ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Iman sebiji sesawi itu bisa memindahkan gunung dalam hidupmu. Artinya apa? Ketika ada sebuah pertanyaan tentang Tuhan dan engkau ingin mengenal siapa Tuhan itu adalah iman yang hanya sebiji sesawi yang kecil sekali, tapi itu diperhitungkan Tuhan. Karena saya berpikir mau mati, lalu saya mulai bertanya, kalau saya mati saya kemana? Ya, apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Tapi kenapa saya nggak tahu bagaimana tentang jalan hidup ini? Lalu ada sebuah kerinduan untuk mencari siapa Tuhan itu. Saya sudah tulis surat ya buat orang tua saya minta maaf kalau saya banyak dosa begini-begini, tapi ini jalan yang terbaik.
Saya minta maaf sama papi mami kalau saya mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Bagi saya ini yang terbaik karena saya tahu tidak ada orang yang sayang sama saya. Tapi malam itu saya tantang Tuhan, saya bilang sebelum saya mati bunuh diri, saya tuh pengen ketemu Engkau yang menciptakan saya ke dunia ini. Siapa Engkau yang sebenarnya? Di situ saudara saya menangis di kamar saya dan tiba-tiba Tuhan itu mendatangi saya secara pribadi. Dia datang menjamah saya dan saya tahu saya dijamah Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata ketika Roh Kudus itu turun atas seseorang, maka Roh Kudus itu akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya tiba-tiba mengalami lawatan Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya karena saya merasa untuk pertama kalinya saya ini kotor dan saya ini orang berdosa. Seringkali orang tidak merasa dirinya itu kotor, dia nggak merasa dia berdosa. Tapi perjumpaan dengan Tuhan selalu diawali dengan penyangkalan diri yang merasa bahwa aku ini kotor Tuhan, aku ini berdosa. Lalu dari situ saudara saya nangis berjam-jam. Saya tidak bisa berkata-kata tapi saya mengalami kasih Tuhan yang begitu dalam. Sehingga setelah itu mulut saya hanya terus memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Dan sejak malam itu gak ada pikiran mati, gak ada pikiran bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma saya pengen kenal Tuhan Yesus itu. Lalu saya cari gereja, sembunyi-sembunyi. Dulu saya pelatih senam aerobik saudara. Percayalah saya pernah kurus dulu. Saya pakai baju senam, saya cari gereja. Saya ikut ibadah, setelah itu saya pulang. Lalu saya bawa Alkitab. Rasa lapar dan haus akan Tuhan. Waktu saya dikasih Alkitab, saya baca Alkitab di rumah itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Saya baca dengan lapar dan haus. Saya yakin tidak ada orang Kristen yang seperti itulah. Ya Pak ya. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Ya, banyak orang Kristen gak baca Alkitab. Saya waktu itu baca Alkitab di kamar mandi. Ya, saya tutup pintu kamar mandi, saya tutup pintu kamar karena saya takut ketahuan. Saya simpan Alkitab itu berubah-ubah tempat. Hari ini di bawah kolong, besok di atas lemari, besok di bawah pakaian. Karena saya takut ditemukan sama papi saya. Papi saya itu punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Tiap hari dia asah itu pedang. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan pernah berteman dekat dengan orang Kristen. Laki-laki, jangan jatuh cinta sama pria Kristen. Apalagi kalau kamu sampai menikah dengan orang Kristen. Dengar baik-baik, papi bilang ya lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tidak pernah jatuh cinta sama cowok Kristen. Gak berani. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin. Yang bertobat. Yang gak bertobat sama aja mirip setan. Jadi saudara, saya takut. Nah ketika saya terima Tuhan Yesus, ketakutan itu tiap hari saudara. Tapi saya bersyukur saya baca Alkitab di tengah ketakutan saya, aniaya itu aniaya loh, aniaya saudara. Saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Ya, nanti kalau orang datang saya stop lagi, saya sembunyi pura-pura siram air supaya didengar lagi apa gitu ya. Memang Alkitab firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh dari aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Makanya orang Kristen tuh kalau nggak ada aniaya, imannya nggak tumbuh. Saya doakan supaya saudara dianiaya. Aniaya itu bukan cuma mau dibunuh, ya. Kita mengalahkan daging ini aniaya. Kita difitnah nggak bisa balas. Kita suruh memberkati orang yang berbuat jahat sama kita itu aniaya. Dan itu bikin iman kita tumbuh. Makanya orang Kristen itu kalau sudah nggak ada aniaya ya nggak tumbuh imannya. Masalah yang datang itu bisa jadi aniaya untuk membawa iman kita semakin bertumbuh. Lalu saudara saya mulai bertumbuh dalam iman, saya baca Alkitab. Singkat cerita saya mengalami perubahan. Perubahan hidup, semua Tuhan ubahkan. Dari cara berpakaian saya dulu pelatih senam aerobik saudara.
makin seksi, makin bangga dulu. Tapi ketika saya bertobat, saya tahu, aduh itu menjadi hal yang sangat menjijikkan. Makanya kalau saya lihat orang Kristen sekarang, udah Kristen tapi pakai baju, ya, semuanya diler gitu ya. Pahanya diler, masa lebih mahal Kentucky paha ayam daripada pahamu? Ya jangan dipamerin, jangan makanya sekarang tuh roh persinahan bekerja luar biasa. Apalagi kalau ke gereja. Di sini mungkin nggak ada, di Jakarta banyak. Pakai setali ke gereja, ya pakai you can see. Nanti kalau dia memuji Tuhan diangkat tangan begini, kasihan yang di sebelahnya. Ya tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan saya. Semua karakter-karakter yang tidak berkenan. Dulu saya paling malas di rumah, saya jadi rajin. Dulu saya paling emosian, suka berantem, suka marah. Saya jadi sabar, saya nggak berantem lagi dengan adik saya, dengan kakak saya. Pokoknya saya berubah saudara ya. Berubah itu 180 derajat, jangan 360 balik lagi loh. Lalu saya mengucap syukur Tuhan ubahkan saya sampai akhirnya ketika saya ngaku di depan papi saya 1 tahun saya berhasil menyembunyikan iman saya. Sampai akhirnya saya dapatkan satu ayat yang berkata bahwa dengan mulut, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Selama ini saya cuma dengan hati percaya, tapi mulut saya tidak mengaku. Bahkan saya pernah ke gereja, berpapasan dengan papi saya lempar Alkitab saya saudara di rumput-rumput waktu itu, saya ingat sekali. Karena saya takut ketahuan. Habis itu saya merasa menyesal, kenapa saya berdosa, Alkitab saya buang. Karena saya takut sama papi saya. Lalu saya mulai berdoa, saya bergumul 3 bulan lamanya saya doa puasa. Saya cuma minta satu, Tuhan beri saya keberanian untuk ngomong bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya ngomong di depan keluarga saya bilang papi saya mau minta izin, saya mau ke gereja. Lalu papi saya bilang, dia kaget, dia heran waktu itu, dia syok ya, dia bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh akhir-akhir ini. Dan memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu harus jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Yang dulu pemarah, sekarang jadi pemurah, jadi sabar. Dulu emosian, sekarang gak lagi. Dulu merokok, sekarang gak merokok. Ya dulu judi, sekarang gak judi. Dulu pelit, gak usah angkat tangan. Ya sekarang jadi pemurah, suka menabur, amin. Jangan pelit-pelit loh bapak-bapak. Alkitab bilang orang kikir gak masuk surga, amin. Tapi saya percaya di Semarang ini semua orangnya murah hati. Ya suka memberi, suka menabur, amin. Lalu saudara akhirnya papi saya bilang, oh ternyata ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau hidup kita belum diubahkan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi terlihat ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi kalau engkau hanya menjadi Kristen tok saja yang setiap minggu ke gereja tapi hidupmu gak berubah, maaf, Anda belum ketemu Tuhan Yesus loh. Dan saudara pasti ditolak ketika Tuhan Yesus datang. Sekalipun engkau berkata, Tuhan aku mengenal engkau loh. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, maaf, enyah engkau daripadaku sebab aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kita harus mengalami perubahan hidup yang orang bisa lihat. Ya, jadi aneh. Dulu pelit sekali, sekarang ada keluarga yang susah ditolong. Orang bilang, ih kok aneh ya dia sekarang ya. Iya kenapa ya? Oh itu loh sejak dia ibadah di Petra, hidupnya berubah loh. Karena dia mengenal Tuhan Yesus, amin. Jangan sampai orang bilang, itu kan ke gereja tiap minggu di Petra, tapi pelitnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Bapak Ibu, itu dulu perubahan yang harus terlihat. Kalau beli di pasar, ndak usah ditawar, amin. Ibu-ibu,
Ya, beli sayur itu loh. Berapa? 10.000. Yuk ditawar loh. 5.000 entura. Coba kapan lagi waktunya kita ini bisa menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa. Yaitu penjual sayur di pasar tuh mereka enggak kaya. Saudara sekali-sekali ditanya berapa itu Bu? 10.000, 20.000 boleh enggak? Loh malah ketawa loh. Saya ini serius loh. Amin. Itu baru orang bilang, jemaat Petra loh. Apalagi saudara pakai kalung salib. Ya, dia akan bilang, orang Kristen luar biasa. Saya jual 10.000, ditawar 20.000. Itu luar biasa kan? Jangan sampai pakai kalung salib. Mangewu wae. Reto, mangewu, itu. Lawang aku kemarin tuku neng kono ya mos 2.500 kok. Bertobat lagi. Ya saya ini tahu loh. Karena saya sering mendengar nih di pasar begini kejadiannya. Ibu-ibu bertobat. Iya, apalagi kalau lihat bapak-bapak tua yang jualan, ndak usah ditawar. Saya bersyukur ada ibu-ibu bersaksi, Bu Debi terima kasih ya, karena saya mendengarkan khotbah ibu. Ada bapak-bapak tua jual sapu lidi di rumah. Saya udah mau tawar Bu. Saya tanya berapa Pak? Ya, 15.000. Saya sudah mau, mosok saya ingat khotbah ibu. Ya, berapa 15.000? 20.000 ya Pak. Puji Tuhan loh. Ya, kan itu Bapak juga nggak jualan pakai mobil Mercy tuh. Dia naik sepeda loh jualan saudara. Kita nih kalau mau menjadi berkat nggak usah yang muluk-muluk lah. Ya ada orang berkata saya pengen jadi berkat ke panti asuhan, bawa sembako. Itu nggak usah terlalu alay lebay. Itu kau bisa lakukan setahun sekali. Tapi perbuatan-perbuatan baik yang di sekeliling kita nih loh. Yang bisa kita lakukan setiap hari. Kita lihat orang yang susah. Saudara dengan saudara menabur, saudara itu tidak akan miskin. Justru akan semakin diberkati. Saya ini saksi hidup. Saya itu dari gak punya uang, saya belajar menabur saudara. Ya, saya belajar taat dengan suara Tuhan. Makanya sampai hari ini saya mau bersaksi depan saudara. Tuhan memberkati kami luar biasa. Amin. Ya. Kenapa nih saya kok lama-lama di pelit ya? Tapi bukan karena banyak orang pelit loh di sini, amin. Ya, kita semua mau. Hanya orang yang rajin menabur hari-hari ini mereka yang akan melihat pemeliharaan Tuhan. Lalu saya mulai mengalami perubahan, saudara. Ketika saya berubah, semuanya Tuhan ubahkan. Cara pandang saya, cara berpikir saya. Makanya saya mau bilang sama orang tua, kita gak bisa mengubah anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan adalah bawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Ajarkan firman kepada mereka. Karena saya mengalami. Dulu saya dipukulin sama orang tua saya. Ya dihajar sampai babak belur. Apakah saya berubah? Enggak. Saya semakin bikin saudara. Saya semakin berontak. Saya bilang ya kalau mau bunuh aja saya sekalian. Saya kan gak pernah minta dilahirkan. Tapi ketika Yesus menjamah saya, orang tua gak perlu bicara satu kata. Ya, saya mengalami pembaharuan budi dari roh saya dihidupkan. Lalu Tuhan ubahkan saya. Sampai akhirnya saya berubah semuanya. Dari situlah saya mulai berpikir Tuhan. Tadinya saya pikir saya gak mau menikah. Saya mau melayani Tuhan saja. Sampai saya ngaku, saya ditentang sama keluarga. Singkat cerita tahun 96 saya diusir dari rumah saya. Tapi saya bilang kalau kamu mau ikut Yesus, kamu keluar dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa ijazahmu, yang sekolahin kamu tuh saya. Saya mau lihat kalau kamu keluar dari rumah tanpa ijazah, Yesus kasih makan kamu bagaimana caranya. Saya tinggalkan rumah saudara, cuma bawa beberapa baju, tidak bawa uang. Saya memulai hidup dari minus bersama dengan Tuhan, dengan iman. Dan tidak mudah. Harga yang harus dibayar mahal sekali. Tapi saya tahu, saya dulu rusak, saya hancur dan Tuhan harus pulihkan. Kenapa? Sebelum Tuhan angkat Yusuf, Dia mengizinkan Yusuf mengalami penderitaan yang begitu berat. Karena lewat proses dan penderitaan, iman kita itu bisa disempurnakan. Karena lewat proses dan penderitaan, hidup kita ini bisa direndahkan.
Sampai akhirnya kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, baru Tuhan bisa meninggikan. Kenapa Daud sebelum diangkat menjadi raja, dia diproses habis-habisan oleh Tuhan, ya. Bahkan dia dikejar, mau dibunuh, dipermalukan, direndahkan. Cuma itu cara untuk membuat kita ini rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu saya berdoa, kalau hari ini saudara sedang ada dalam persoalan atau masalah, anggaplah itu satu cara Tuhan untuk merendahkan hidupmu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Supaya kalau engkau sudah merendah hati di hadapan Tuhan, barulah Tuhan bisa meninggikan kita. Saya menjalani proses itu saudara, dari kota Poso saya ke kota Palu. Saya tinggal di tempat kos-kosan sepupu saya untuk bisa dapat makan. Saya cuci baju, saya nyapu, ngepel, nyetrika. Saya jadi pembantu di situ. Tapi saya tahu Tuhan sedang menghancurkan manusia lama saya untuk dipersiapkan menjadi manusia yang baru. Tanpa proses, tanpa pembentukan karakter, kita nggak bisa diangkat tinggi Tuhan. Nggak bisa saudara. Dunia bisa beri kesuksesan yang palsu, tapi hanya karakter yang bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Lalu akhirnya saya diubahkan Tuhan. Saya tadinya berpikir saya tidak mau menikah, saya melayani Tuhan saja. Tapi dalam perjalanan Tuhan teguhkan saya menikah. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mau menikah, maka pernikahan itu satu tujuannya untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan yang lain. Jadi saya mulai berdoa buat jodoh saya. Bayangkan saya dari Sulawesi, dari Poso ke Palu, Palu Makassar, saya sekolah Alkitab. Lalu saya mulai berdoa buat jodoh saya. Ternyata saya ketemu wong Solo. Ya, di Solo saudara, jauh loh. Bayangkan orang Sulawesi ketemu orang Solo. Ya, saya akhirnya pelayanan ke Solo waktu itu. Lalu kami bertemu saudara. Dan benar, ya Tuhan pertemukan benar-benar untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Ya, saya menikah dengan suami saya, kita nih kayak botol ketemu tutup. Ya, saya bikin lagu rohani, saya ciptakan lagu, suami saya yang aransemen. Saya di YouTube, suami saya yang syuting, dia yang konten kreatornya. Saya nulis buku, dia yang desain. Jadi benar-benar Tuhan perlengkapi kami, saudara. Ya, makanya yang muda-muda di sini sekali lagi, tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau cuma untuk membatalkan rencana Tuhan, tidak usah nikah, mending jadi perawan tua. Daripada kau nikah untuk menggagalkan dan susah prosesnya itu luar biasa. Tapi Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidup kita ini supaya Alkitab berkata tadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu itu ditinggikan pada waktunya. Jadi ingat, proses, persoalan, tekanan, apapun yang kita lewati hari-hari ini itu adalah bagian dari proses Tuhan untuk kita ini direndahkan di bawah tangan Tuhan supaya tiba saatnya kita ditinggikan pada waktunya. Saya sudah melihat bagaimana Tuhan sanggup mengangkat orang-orang yang rendah saudara menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saya ini siapa? Kalau hari ini Tuhan percayakan banyak hal, nanti besok saya akan bersaksi bagaimana Tuhan percayakan banyak hal yang besar lewat pelayanan kami hari ini. Itu benar-benar semua hanya karena anugerah. Saya ini orang yang keluar dari rumah tidak bawa ijazah loh. Kalau dipikir, apa yang bisa saya lakukan dengan tanpa ijazah di tangan? Tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita tahu dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tetaplah berjalan di dalam rencananya. Rendahkan dirimu. Ya, bagaimana cara kita juga direndahkan Tuhan? Waktu kau difitnah saudara, tidak usah balas. Amin. Tidak usah bikin status di Facebook. Ya, sekarang ini banyak orang ada masalah bikin status. Ya, lihat saja nanti kau ya, di depan lain, di belakang lain. Saya tahu mulutmu itu, ngapain coba bikin status begitu di sosial media? Ya, kan nggak penting. Ya, urusan kemarin ada lagi yang bikin status, saya baca orang Kristen bikin malu. Saya nama ini mulai hari ini dengan suami saya, kami memutuskan hubungan persaudaraan dengan ipar saya yang bernama ini. Mulai sekarang hubungan kita selesai, end. Dalam hati saya, ini orang Kristen loh.
Dia bikin status di Facebook seperti itu. Coba saudara, ya, kalau ada masalah, seberapa berat pun engkau difitnah, engkau ditekan, berbahagialah. Waktu kau tahu itu bagian dari Tuhan sedang merendahkan dirimu, berarti dia sedang mempersiapkan engkau untuk diangkat tinggi. Amin. Kalau kita direndahkan, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Doakan orang yang menyakiti kita, iparmu, saudaramu, mertuamu, menantumu. Ya, Tuhan tidak punya cara lain saudara untuk mengangkat hidup kita selain melewati proses kita direndahkan. Hanya orang-orang yang sudah direndahkan, mereka yang dapat diangkat tinggi oleh Tuhan. Saya mengalami direndahkan dari keluarga, dari pendeta, dari siapapun saya mengalami saudara. Tapi Tuhan melihat respon hati kita. Duduk di kaki Tuhan. Doakan orang yang menganiaya kamu. Memang susah kalau mendoakan orang, apalagi itu sesama orang Kristen. Kalau kita mendoakan orang yang nyakiti kita, yang bukan agama Kristen, itu lebih enak. Ada doanya, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah kalau orang Kristen yang lakukan, ya agak sulit saudara, karena ya kita harus merubah firman. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Nah, kan begitu saudara ya. Jadi tapi kita harus tetap berdoa, menyerahkan dia kepada Tuhan, dan jangan kepahitan. Saya percaya di Semarang ini nggak adalah orang yang putus hubungan dengan keluarga. Nggak ada toh? Kalau ada bertobat loh saudara. Karena kau nggak bisa masuk kerajaan Allah kalau kau berantem. Ya, saya pernah mendamaikan orang tua. Saya bilang, Pak, dia bilang, saya kutuk itu anak saya. Ya, sampai kapanpun saya kutuk dia, tidak mungkin hidupnya diberkati. Saya bilang, Pak, Bapak ini pelayan Tuhan loh. Bapak tidak boleh mengatakan hal yang seperti itu. Cabut itu Pak dalam nama Yesus. Tidak bisa, itu anak durhaka. Ya, saya nggak izinkan nikah, dia pergi menikah, dia tinggalkan rumah ini. Saya bilang, seburuk apapun Pak, kau tidak boleh mengutuk, kau harus memberkati. Ayo Pak, kalau Bapak mau, temui anakmu. Dia bilang, ndak ada dimanapun orang tua yang mendatangi anak untuk minta maaf. Itu ndak ada ceritanya. Saya bilang gini, di mana ayatnya Pak? Karena dia wakil gembala saudara. Jadi saya tanya, di mana ayatnya Pak yang dikatakan, hai orang tua, janganlah pernah meminta maaf kepada anak-anakmu, sebab tidak ada cerita yang seperti itu. Emang ada ayatnya Pak di mana? Jangan kau buat ayat baru yang tidak ada di Alkitab. Sekalipun kita orang tua, kita tidak salah. Ya, kalau kita tahu itu tidak benar, kita jangan mengutuk, tapi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, jangan kalau ada hari ini di antara saudara tidak bicara dengan anakmu, tidak bicara dengan saudaramu, tidak bicara dengan orang tuamu, bertobat saudara. Selama masih ada waktu, ayo kita rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Merendah aja, itu kunci untuk kita ini dipromosikan Tuhan. Merendah saja itu kuncinya untuk kita bisa mengalami peninggian Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di sana, ayat yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hari-hari akhir zaman ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Tapi ada satu cara, Alkitab berkata, khawatir itu wajar nggak bagi manusia? Wajar. Kita semua bisa khawatir. Pendeta bisa khawatir enggak? Bisa. Jemaat bisa khawatir? Bisa. Ya, kita semua bisa khawatir karena itu manusiawi. Tapi Alkitab berkata, ketika engkau khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Waktu engkau khawatir, duduk di kaki Tuhan. Kau khawatir tentang anakmu, duduk di kaki Tuhan. Saya sering kali khawatir tentang anak-anak saya. Tuhan, nanti jodoh mereka itu bagaimana ya? Tapi begitu kekhawatiran itu datang, saya langsung cepat berkatakan, dalam nama Yesus, anakku ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Saya nggak mau kekhawatiran itu merebak dalam hati saya, dalam pikiran, dalam iman. Itu yang bikin kita ini akhirnya tidak mempercayai Tuhan.
dalam segala perkara, dalam apapun saudara. Ada satu kisah di dalam Alkitab, dalam 2 Tawarik pasal 25 saudara. Ada seorang raja di Israel yang bernama Amasya. Pada waktu itu kerajaan Israel terbagi atas 2, ya, yaitu Yehuda dan Israel. Ketika mereka berperang saudara, dikatakan di sana Amasya ini sebagai raja Yehuda, dia tidak merasa memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Kita lihat 2 Tawarik pasal 25 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12 saudara. 2 Tawarik 25 ayat 5 sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata di sana, lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda. Baca bersama. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa di Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan mengecilkan engkau, menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah dan menyala-nyala. Amasya apa? Mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Saudara, ketika Raja Amasya akan bertempur melawan Bani Seir, dia merasa kekuatannya tidak seberapa. Dia merasa, aku gak punya kekuatan pasukan untuk melawan Bani Seir yang begitu besar. Lalu dia tergoda untuk menyewa pasukan-pasukan dari Israel. Ya, dia ini dari Yehuda saudara. Pada waktu itu terbagi 2 kerajaan. Dan ketika dia sudah menyewa, dia pikir saya harus menambah kekuatan dengan tentara Israel yang gagah perkasa untuk menyerang Bani Seir. Tiba-tiba hamba Tuhan abdi Allah itu datang dan berkata, "Jangan pernah engkau pakai tentara Israel untuk ikut berperang, karena Tuhan tidak berkenan kepada mereka, sebab mereka memberontak dan mereka berdosa." Lalu Raja Amasya berkata, "Tapi bagaimana? Aku sudah terlanjur bayar. Aku sudah terlanjur menyewa." Ya, dikatakan di sana, bagaimana? Ya, kalau aku nggak jadi pakai, aku sudah menyewa 100.000 pahlawan yang gak perkasa dari Israel itu. Ya, dan dia bilang, ya bagaimana? 100.000 itu saya sudah sewa kepada mereka. Ya, dan dia bilang saudara di sana, abdi Allah itu berkata, kalau kamu tetap nekat, seberapapun kekuatan yang sudah kau bangun, seberapapun usahamu untuk memenangkan peperangan itu, Tuhan akan menggelincirkan engkau di depan musuhmu. Saudara, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, saudara, mereka akan melihat penyertaan Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah pakai logika kita untuk coba menolong Tuhan. Tidak peduli sekecil apapun kekuatanmu hari ini, waktu kau berserah kepada Tuhan, maka Dia sanggup bertindak. Yang terpenting adalah kita punya ketaatan. Ketika abdi Allah itu menegur Amasya dan berkata bahwa ya jangan pernah engkau gabungkan. Dia bilang, tapi saya sudah terlanjur bayar.
Tapi abdi Allah itu berkata, Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang sudah kau keluarkan. Seringkali ada sesuatu yang harus hilang ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan. Tapi tidak apa-apa saudara, sebab Tuhan memperhitungkan semua harga ketaatanmu di dalam Dia, amin. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Hari-hari terakhir ini, mari kita menaikkan iman kita kepada Tuhan. Jangan lihat keadaanmu, jangan lihat persoalanmu yang rasanya mungkin terlalu besar hari ini. Tapi pandanglah kepada Tuhanmu yang lebih besar daripada masalahmu. Ya, katakan, yes, masalahku memang besar, tapi Tuhanku lebih besar dari masalahku. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jadi saudara, yang pertama, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, kalau hari-hari ini engkau punya kekhawatiran, serahkanlah semua kekhawatiranmu itu lewat doa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku, aku dapat jalani hidupku Tuhan. Kami percaya ketika kami pandang wajah-Mu, kami berseru kepadamu, maka pertolongan kami itu datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru, pertolongan-Mu datang bagi setiap kami yang merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Hari ini biar kita berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak punya kekuatan apapun Tuhan untuk bertahan di hidup ini. Kekuatan kami hanya datang dari Tuhan saja. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, kami mau berkata, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Mari saudara, akui Tuhan dalam segala lakumu. Katakan sesuatu dari mulutmu hari ini kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku mengakui Engkau dalam hatiku dengan mulutku. Engkau yang berkuasa untuk pegang kendali dalam hidup kami. Bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah Tuhan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam sakit penyakit, malam ini kami mau berkata, pertolongan kami datang hanya dari Tuhan saja. Kami tidak mau mengandalkan manusia siapapun, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan yang hidup. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Ketika kami berdosa, Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami. Terlebih sekarang, Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Kalau ada malam hari ini Tuhan, yang berharap kesembuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan apapun di dalam hidup kami. Yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan Tuhan, angkat tanganmu di tempatmu. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkaulah tempat bagi kami untuk mendapat perlindungan dan perhentian. Di bawah kaki-Mu ada kelegaan. Di bawah kaki-Mu ada pertolongan. Kami serahkan segala beban umat-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua orang percaya berkata, amin. Besok masih ada ibadah jam 7, jam setengah 10, dan jam 5 sore yang akan dilayani oleh Ibu Dewi Basir. Ya. Kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu yang sudah meluangkan waktu yang berharga untuk ada di tempat ini. Tuhan memberkati.